Oke, silakan mulai semuanya. Bisa geser ke sini biar Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, di sini kita akan melaksanakan pertemuan kalian atau pertemuan pertama ya pada mata pelajaran CRS ini asistensi. Kemarin kan sudah minggu kemarin kita sudah masuk teori tentang sistem retromal ya. Iya, Pak. Jadi sebelum kita mulai silakan kepada kedua kelasnya di berdoa dulu sebelum melakukan praktikum. Silakan, Arif. Sebelumnya melakukan praktikum, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak akan melakukan asistensi terlebih dahulu karena saya tadi akan ada semuanya. Oke, di sini Muhammad Al-Adabi. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Azmi Karim. Hadir, Pak. Feras Jakoya. Hadir, Pak. Aziz Abdaki Janata. Hadir, Pak. Yasir Ramadan S. Hadir, Pak. Didi Akbar. Hadir, Pak. Rahmat Aldi. Enggak ada kabar, Pak. Ada kabar tadi nggak masuk dia ya? Enggak, Pak. Nggak ada yang tahu kenapa dia nunggu. Enggak, Pak. Tahu. Ya, apa nih? Oke, berarti sekarang yang hadir ada 6 orang, 1 alfa, 1 salah. Di sini kita akan melanjutkan praktikum dari teori matematika. Yang mana di sini Bapak akan menjelaskan tujuan praktikum ini yaitu yang ada 3 tujuannya kita akan lakukan praktikum. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja dan komponen sistem retromal secara lisan dan tertulis dengan tepat minimal 80% jawaban benar. Jadi di sini diharapkan peserta didik itu paham, bisa menjelaskan prinsip kerja dari sistem retromal ini, kemudian bisa menganalisis secara lisan maupun tulis ya. Tulis nanti akan dinilai dari lembar tipsnya, kemudian laporannya yang minimalnya 80% benar. Nanti kan ada jadi tolong melakukan praktikum ini dengan sungguh-sungguh ya, karena di sini praktikum Bapak akan menilai secara individu. Kemudian tujuan kedua, dalam kegiatan praktik peserta didik dapat membongkar dan memeriksa retromal menggunakan alat kerja yang benar sesuai lembar sheet. Nah, jadi di sini kalian akan melakukan pembongkaran seperti ada tulis dari belakang, itu dengan retromal. Nah, nantinya itu yang sebagai medianya nanti untuk kita lakukan pembongkaran. Jadi kalian harus mengikuti dari lembar sheet nanti sampai dengan sebelum melakukan pembongkaran ya. Dan di sini nanti akan Bapak bagikan mobil ajar, bahan ajarnya. Nanti bisa 1 orang 1 mendapatkan bahan ajarnya. Kemudian ini yang seperti Bapak bagikan LKP-nya. Dibagi aja 2 kelompok. Ini Karim sama Garabi kelompok 1, Argis, Feras sama Yasir kelompok 2. Kemudian ini LKP-nya. Di LKP-nya jangan lupa ya nama kelompoknya. Walaupun ini 1 orang 1 tetap kelompoknya dibuat. Itu ada kolomnya di atas. Itu kelompok 1 itu juga, Pak. Ya, buat di atas 1 kelompok 1. Kelompok 2. Biasanya kelompok 2 beres lagi. Sebelum kita melakukan ini, kan tadi udah pembagian kelompoknya, kemudian dari bahan ajar sama LKPD. Itu bahan ajarnya ada semuanya dijelaskan tentang nilai-nilainya. Nanti bisa dibaca sekaligus. Jadi kita akan bahas sebentar.
Bapak akan memberikan satu video sebagai rujukan aja nanti. Itu silahkan tonton video yang sudah Bapak kirimkan share di grup. Itu salah satu video awal gitu, bukan video pembelajaran, cuman pengetahuan awal aja sebelum kita melakukan praktikum. Jadi kalau simak video itu nanti Bapak tanya apa makna dari video itu. Akan disimak ya videonya ya. Mana? Oh, sekarang kita masuk ke proses pemasangan. Kita bakal masang pernya. Sekarang kita selesai pasang pernya. Perbedaannya untuk pemasangan per oh, silakan lagi. sekarang kita sudah selesai masang pernya. Perbedaannya sangat kelihatan banget teman-teman kalau yang baru sama Kontaknya rusak. sudah Pak. Udah. See you and God bless you. Sudah beres? Sudah Pak. Sudah. Jadi dari video yang sudah Bapak share tadi, apa yang kalian dapat? Kalian ketahui ya? Kerusakan apa itu? Bekas kembali badan di bawah badan bawah. Bekas pengembalian kampas rem ya? Terus itu masalahnya apa? Dia longgar Pak, makan usia biasanya Pak. Jadi dia nggak
terlalu diikat lagi. Berarti pegasnya sudah lemah ya. Itu tindakan apa yang dilakukan sama di video? Iya, diganti, Pak. Penggantian ya. Berarti sudah diganti ya. Berarti Diganti. Ya, mana itu kalau efek dari pegas yang longgar itu bisa berakibat apa pada teman? Tidak bekerja normal, Pak. Contohnya? Saat di pedal diinjak, padahal kita udah nyentelnya, Pak, tapi pas diinjak kok tetap keras atau tetap dalam, tapi rem tidak berfungsi dengan semestinya, Pak, atau dengan normal gitu, Pak, masih berjalan rodanya, Pak. Jadi sistem remnya terganggu lah. Iya, Pak. Padahal barang itu kecil ya kan? Iya, Pak. Itu berpengaruh pada sistem rem. Pak, tanya, Pak, tadi kan di video itu, Pak, ada banyak apanya tuh, Pak, pernya tuh ada 4, Pak, itu sama aja atau ada beda-bedanya, Pak? Oh itu nanti ada compare pegasnya, ada pegas kapasitasnya tuh atau fat remnya itu supaya tidak bermuka. Kemudian nanti ada spinya. Iya, Pak. Nah yang satu lagi yang apa itu untuk kembali itu tuh ada 3 juga. Iya, Pak. Itu ada semua fungsinya masing-masing. Nanti kita bisa lihat di apa ya di media sponsor. Oke. Ini untuk keselamatan kerjanya ya. Keselamatan kerjanya siswa yang praktek harus memakai praktek lengkap. Jadi di sini udah menggunakan APD lengkap nih. Sudah, Pak. Saya ketiga sepatu. Sudah, Pak. Tidak ada yang pakai sendal kan? Sudah, Pak. Kalau pakai sendal kalau dijemput. Jadi untuk aksesoris ya seperti cincin itu disarankan jangan ya. Takutnya nanti waktu memasang pegas kan pakai tenaga ternyata nyapu di cincin kan bisa rasa jadi kecelakaan juga ya. Iya, Pak. Tolong berhati-hati sama gunakan alat sesuai dengan fungsinya ya. Kalau obeng gunakan tuh obeng, jangan untuk dibuka kunci. Kalau ingin memukul jangan pakai kunci tapi dengan kayu. Itu tulisan sudah disediakan sama bapak di belakang. Jadi gunakanlah semestinya, jangan dipaksakan pakai kuncinya ya. Nah, sama ini bila ada kesulitan, tolong ditanyakan aja sama bapak. Siapa? Jangan apa dia kerja kan, karena di sini kita kalian juga praktek gitu, jadi kalau ingin tahu silakan langsung tanya saja. Nah, habis itu nanti tolong kalau udah selesai ini kunci atau alat-alat yang bongkar silakan letakkan di meja ya, jangan berserakan sampai nanti ada komponen yang hilang, ada yang kececer, nanti waktu pemasangannya susah. Iya, Pak. Kunci hilang. Kemudian saat nanti praktikum, nah kunci juga jangan berserak. Iya, Pak. Nah, kunci itu letakkan lagi di raknya lagi. Jadi nanti waktu kita punya kunci itu lengkap, selesai praktikum juga lengkap ya. Hati-hati dalam menggunakan kuncinya. Kemudian nanti selesai praktikum langsung dibersihkan ya. Iya, Pak. Umpama nanti ada gomong atau oli langsung dilap. Kan ada wajib nih banyak nih. Iya, Pak. Nah, nanti silakan dilap. Setelah dilap, nanti baru kita evaluasi. Nanti juga ada tadi apa untuk penilaiannya. Nah, di sini masuk penilaian yang itu Bapak nilai. Di sini ada nilai sikap kalian. Jadi kalian yang main-main atau mengandalkan kawan yang praktikum, nah, itu akan Bapak nilai juga. Nah, jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang main-main, itu Bapak nilai. Jadi jangan kawan aja yang enggak lah gitu. Yang penting data udah bisa itu. Nah, mungkin kalau soal laporan bisa bersama lah gitu kan, karena data diambil satu kali sudah cukup gitu kan. Nah, kalau nilai sikap itu individu. Kemudian nanti ada nilai sikap sendiri, kalian waktu praktikum Bapak akan nilai sikap, sama satu lagi nilai pengetahuan kalian tentang sistem bimbing tadi. Kan bahan ajar di teori sudah Bapak sampaikan, kalian juga sudah membaca semua bahan ajarnya, sudah saya Bapak berikan setiap kelompoknya, kemudian silakan dibaca. Itu ada setiap komponen itu ada fungsinya, penjelasannya, ada untuk cara kerjanya juga sekaligus. Iya, Pak. Sama di situ kan silahkan buka bahan ajar. Kan di sini ada nih. Di sini prinsip kerja rem, kemudian cara kerja rem krono, dan sini ada jenis-jenisnya dan tipe-tipe rem krono. Nah, yang kita akan buka itu ini kan ada jenis leader training swiss. Itu sistem krono menggunakan sepatu rem yang berfungsi berbeda. Nah, Bapak jelaskan sedikit ini, kita udah masuk targetnya, Bapak jelaskan. Nah, di sini tipe remnya tuh dia 2 kompas remnya, cuman untuk silinder rodanya 1. Dia fungsinya berbeda. Jika sebagian itu sebelah kiri, yang di kanannya ada panahnya ya. Nah, saat posisi roda ke kanan, nah, dia tuh yang lebih kuat pengeremannya di bagian sebelah kanan, karena dia akan membuka. Karena silinder roda membuka yang sebelah kanan, jadi sebelah kanan itu yang lebih kuat pengujiannya. Nah,
untuk tipe leading training choice. Begitupun yang sebaliknya, kalau dia bergerak ke kiri panahnya, kaki yang sebelah kiri yang lebih kuat dia, karena dia kalau membuka otomatis bergeser ini akan lebih kuat dia kayak kemarin ini sebelah kiri. Itu dari sistem kerja leading training choice. Kemudian ada twin leading choice ini, nah, kerja sama, cuman dia menggunakan dua masker. Atau masker roda, apa silinder roda. Nah, silinder roda ini nggak kanan dan kiri. Yang kanan, yang atas ini kan ada nih gambar hitamnya. Dia akan menekan yang sebelah kiri, sedangkan yang bawah akan menekan yang sebelah kanan, yang bagian bawah. Ini sama seperti leading choice tadi. Yang twin ini hanya piston sebaliknya aja. Berbeda dengan uni servo. Uni servo ini master apa silinder rodanya cuma satu, cuman pistonnya kanan dan kiri. Jadi dia pengaremannya untuk daya kanan dan kiri, roda ke kanan dan ke kiri, misalkan maju dan mundur, kekuatannya sama. Jadi lebih maksimal. Jadi yang kita buka itu uni servo. Seperti yang kemarin dia tadi, kan ada 3 pegas nih, bapak nih. Pegas ini untuk pengali back rem, yang satu untuk menarik lagi yang membuka yang bagian bawah. Dan sini ada yang putihnya penahan bagi penahan back rem sekaligus nantinya untuk penyetelan. Jadi silakan baca LKPD-nya, diisi nama dan kelompoknya, kemudian lakukan praktikum sesuai dengan yang ada di job sheet. Jika ada yang sulit atau apapun itu silahkan ditanyakan. Silakan Budi. Kalau yang tipe twin landing zone ini biasanya mobil apa yang pakai? Kalau ini kan tipe lama, biasanya mobil seperti apa, mobil Panther itu biasanya masih menggunakan ini. Kalau yang uni servo ini udah seperti Kijang ini menggunakan uni servo, ada uni servo. Kan jarang kelihatan. Iya, karena daya pengeremannya kurang maksimal itu kan yang sama. Jadi ada perkembangan sedikit itu di uni servo. Jadi pengereman lebih agak maksimal. Kalau yang sekarang berarti kebanyakan pakai uni servo. Uni servo bahkan ada yang 2 servo. Cuman sekarang kita akan berfokus pada uni servo ya, karena menggunakan silinder roda 1 buah ya. Karena seperti model Kijang ini ada 2 biji itu menggunakan uni servo. Kemudian Avanza, nah itu menggunakan uni servo juga. Jadi silakan bagi kelompoknya masing-masing, kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 sebelah kanan, lakukan pemutaran roda terlebih dahulu ya. Ini karena ada rodanya, silakan memutar. Hati-hati ya, bantu kawan Pak Suprat. Itu kan Kil. Asam bahaya. gambar karena wajahnya ada pesanan Pak. Nah, itulah pokoknya. Apa selain ayam? Selain ayam. Selain ayam.
Tahun berapa nih? Tahun berapa? Pak, kita di mana Pak? Kita tugas kembali yang dari kita Pak. Ini kalau rumah nanti kita ganti Pak, kita cek ya Pak. Oh, kalau rumah kita kan pemilihan aja ini biar seperti nanti bisa di data ya. Ya Pak. Yang rusak apa, yang kurang apa di data. Ya? Kurang ya? Oh, itu biasanya. Pakai sentangan kalau enggak. Nah, itu sentangan ya. Tadi itu mana? Nah, ya di tadinya, jadi di bawahnya itu dia ada tangan. Karena kita Pak izin ngambil yang sorong Pak. oh ya. Itu kalau unak dicek nanti dikasih di datanya. Kalau misalkan cek tugasnya unak. Jangan dibuka. Jangan lupa dokumentasi. Karena dia beban binatang itu yang kecil berat, kecuali aku menggunakan dua situ ya dua bisa hanya tapi pemainnya ini bisa besar karena dia membutuhkan sesuatu yang bisa juga untuk Kalau sebenarnya sih sama aja Pak. kalau binatang itu tergantung penggunaan dari pengemudi biasanya misalkan dia ada 4 Ini beda jenis, ini beda buah. Pak, kalau Nah, kalau kita lagi, dia menggunakan kaliper. Sama sebenarnya seperti itu, dia kaliper. Jadi dia ada backnya, itu tunjukkan ke apa? Kemudian nanti dia menggunakan display. Dia punya nanti kaliper itu ada kampas. Nah, kampasnya itu isi pada mereka kalau mendorong kampas itu untuk display. Kemudian dapat yang nah, bakal roda cuma diganti dengan pistol kaliper. Kalau itu lebih simpel ya. Oh, ini kan banyak kali dan kembali juga. Karena dia ada sendiri tanggalnya dia dari kita oh ya kan jadi oh ya, ini pengukuran yang bisa langsung kayak ini kesedaran kan masih pengukur ini silakan info aja. Selainnya di komputer aja.
Biasanya ada beberapa itu Pak. Oke, silakan. Sebelum menikah. Oke, oke. Pak, asal itu Pak. Karena di sini tuh biasanya nanti misalkan itu kan dia makan atasnya ke bawah itu Pak. Kalau dia ini kebiasaan yang ini biasanya makan sepatu sehingga waktu dari sini roda yang makan dia nggak makan itu padahal sini roda itu udah makan keras dia nggak makan. Nah sama satu lagi biasanya yang terjadi atau orang ini mengalami kesulitan biasanya seperti di sini kan yang ada jadi kalau ya biasanya kalau itu dari dalam itu kan sudah biasa kadang kalau ini kita ini tangan dulu jadi nggak bisa. Jadi ini kan kata berarti kan pengereman bagus. Ini normal. Nah, ya. Cuman tergantung nanti kalau misalnya bekas pengembalian seperti apa, kemudian kondisi dari sini rodanya bagaimana ya. Silakan dicatat di laporannya. Kan ada standar pengukuran pada rodanya, standar auto pada itu ya. Ini dua kan cuma berapa gitu? Ini enggak apa sih dua? Catat ya. Masih standar Keluarnya juga. Nah, ya, ini diganti ya, karena dia besi ya. Jadi kita kalau di soalnya kan tidak mungkin ya, lebih baik diganti yang baru. Nah, berarti dia umurnya udah sama. Ya. Kalau atau penyebabnya tuh tahu nggak penyebab tromon itu cepat kali aus apa? Kira-kira Karena dia mesti besi Pak. Kalau tampaknya secara begini. karena tampaknya bukan ini kan kalau bagian sini kan dia nggak mesti dibangun. Dia kalau tampaknya Jadi intinya kuat dengan apa tuh? betul. Terus sama beres. Kalau menurut Heres Pak, kalau dari segi kampanye Pak, itu karena terlalu tergantung pengemudinya Pak. Oh. Kalau pengemudinya itu boros sampai kan, itu nggak pakai engine brake Pak, langsung saja ke sistem pengemudinya maka untuk bagian apanya kampas itu akan cepat habis Pak. Nah, terus juga kalau dari segi pengemudinya sekarang Pak, nanti ini langsungnya nanti Pak habis ini lalu nanti tinggal mesinnya akan berada dengan tromolnya Pak dan drumnya Pak sehingga nanti mesinnya bersih makanya Pak ini dari drum rem ini tromol ini cepat aus Pak sehingga makin lama makin tipis dan jaraknya itu tidak sama. Penggunaannya ya, di penggunaan itu kadang dari aja gitu ya. Jadi kamu tuh cepat aus, padahal baru beberapa bulan kalau aus itu sudah aus aja. Ya, jadi kalau tempat ini pada Indonesia karena bangun yang menggunakan Pak. kualitas ya, tergantung ada penggunaan kan satu beda gitu. Jadi kalau kan yang kualitasnya biasa, yang bagus, kayu oli, karena mungkin menyesuaikan budget, dibelinya lah kualitas kampas yang biasa. Jadi kalau sebulan ngobrol langsung tak tipis lah. Gimana? Kalau kata orang kan kalau kampus orang itu kadang juga memakan gram apa Itu kan tergantung pada satunya. Itu kan sama itu ada yang sangat kali gitu. Jadi kalau bicara dari dengan kualitas tadi sebaiknya ini yang tidak ada apa tromolnya harus ganti tromol yang biasanya dari bagian itu lebih keras. Jadi pengereman itu kualitasnya kuat gitu. Jadi cuma minusnya kan di harga jadi yang biasanya teknik di harganya pasar 60.000 mungkin itu bisa jadi 100.000 dan promolnya juga begitu tapi lebih mahal karena kualitas itu sama aja bukan harga karena kalau tidak itu pasti satu
tahu nggak tim namanya apa? Ini kan ada bukan dari ini roda, kemudian dari komponen atau PT. Ini bisa diganti juga Pak? Breaking pad bisa diganti biasanya di awal pada ini. Ini kan karena pemain kuat itu kan, dia kan ada lubang apa nih baut. Jadi kalau nggak kalau itu berarti nama tidak kontak. Itu mengibatkan rodanya bisa oblak. Itu bahaya karena bukan dari baut pasti. Cuman ini bahaya lebih cepat dari apa dari strong tadi. Jadi mungkin kalau usia mobil lebih dari 10 tahun mungkin bisa kalau usia pertama lah dia habisnya. Nah, kecuali mobil itu sudah tahun lama itu dari robot itu biasanya berhubung ya komponen yang nggak ada kan nanti dikata jalan Cetak-cetakan aja enggak ya memang Pak. Jadi itu nanti untuk laporan kalian ya, analisis kalian. Iya Pak. Kalau sudah data silakan Pak. Harus muter. Udah boleh Pak? Kalau sudah ambil data semua, jangan lupa di komponennya untuk laporan. Pakai tangan bagus, tangan kan ada bagus sama. Ya, bagi ya bagi juga termasuk pada dia. Jadi kita lagi tentang itu cara kerja waktu kita membuka sama untuk terowongan sama seperti itu. Itu sama aduh, kalau pegas ini memang nggak kuat ya dia. Apa Pak? Boleh penahan aja ya Pak? Ya penahan supaya pesannya nggak sini. Kalau pennya jalan jangan pasti ada sama gitu. Kemudian bunyi
kurang pas, promonya ditukar ya. Ini karena petnya nggak ada Pak. Sebelum coba, udah dibuka dari namanya. Rodanya pasang lagi Pak? Iya, silakan langsung pasang ya. Oh, nggak ahli. Ini kalau yang duluan nanti ada nilai tambahan, Pak. Ini saya, Bapak kan menilai dari sikap kalian. Apa kontribusi kalian dari yang santai-santai ya nilainya santai. Jadi yang serius seperti ini, Adi ini nanti nilainya Bapak tambah ya. Pasti ada nilai sikap sendiri. Yang lupa dibilang ya Widi. Kewenangan itu berapa tuh Widi buatnya? 21 Pak. 21. Dibantu lah tapi ini banyak kan berbuka, dibantu juga kan. Ya temannya tegur lah, ayo lah. Masa nanti nilainya Widi sendiri yang tinggi kan? Iya Pak. Satu berapa? Ah, iya. Nanti dapat nilai ya, cara sikapnya. Saya tetapkan ini. Itu kawannya ya. Itu kampas nya masih buka. Ini kurang masuk ini tempatnya. Jadi dia namanya. Nah, itu bisa. Jadi pemasangan adjusting itu harus pas ya. Nah, itu dia. Jadi tahu kan kenapa harus satu kan? Aduh, besar lah. Sudah berpengalaman sudah kan? Iya Pak. Ya lah. Jadi pada pemasangan adjustingnya atau pengganti pemecahan itu artinya lompat penggantian jadi susah masangnya. Ini dia sering bikin kapal Pak. Pas ban bocor dia kadang putar dia. Itu jadi pengalaman lah ya. Kadang dia juga bantu-bantu apa? Nah, kunci-kuncinya. Ini RKPD-nya kumpul sekarang Pak atau nanti aja Pak? Oh, yang penting Nanti diletakkan aja. dulu ya. Iya, Pak. Nanti kita evaluasi dulu RKPD.
Siap anda semua isi KPD masing-masing ya? Silakan dirapikan ya. Apa ini dulu taruh jangan sampai kurang. Ini dalam tempat ini sudah bersih. Udah, Pak. Sudah isi semua tadi ada KPD-nya. Udah, Pak. Jangan lupa diberi nomor. Jadi apa aja yang dikendala ditemui oleh kelompok 1 dan kelompok 2 kita temukan lagi. Ceritanya kelompok 2. Itu Pak, karena komponen itu tetap Pak itu sama kita dalam pemasangan. Setelah pengukurannya sudah ada karena kita itu menyangkut. Jadi ada komponen yang kurang ya. Saya Pak, tadi nanti lihat apa Pak? Tadi lihat kampas remnya pas diukur udah aus Pak. Sudah ya. Pak. Tapi kalau tromolnya masih standar bagus Pak. Tapi sudah auto sudah batas minimal belum? Sudah Pak. Sudah. Tadi Jadi harus melakukan penggantian Pak. penggantian kapasitas. Dan juga komponennya seperti per tadi, seperti serum sudah rusak, Pak. Sudah bisa, berarti langsung diganti ya. Kalau soal pengelolaan itu harusnya diganti yang baru karena tidak bisa diatur. Sudah nanti pasti ganti ya. Ini kan ada kapasitas serumnya katanya lagi ya. Jadi video yang bapak bisa ganti ya. Jadi saat pemasangan tadi kesulitannya Pak. Kalau berdua tadi kan mengalami kesulitan. Tentang pemasangan promonya, Pak. Kesalahannya di mana itu? Karena harus ditambahkan pemasangan ke petnya dulu. Tadi tambah seringnya keganjel ya keluar ya. Jadi soal apa promonya nggak bisa dipasang. Jadi lain kali lebih hati-hati lagi supaya pemasangannya lebih gampang. Jadi setelah melakukan hukum tadi silakan nanti dibuat laporannya, kemudian dicatat informasinya. Setiap masing-masing itu silakan bukunya dibawa masing-masing, nanti dibuat di buku di pos. Ya. Nah, nanti saat ujian akhir silakan dibuat laporan sebagai syarat untuk ujian. Nah, di sini karena kalian sudah melakukan praktikum, itu bapak melakukan ujian tes untuk mengatas kemampuan kalian. Ya. Silakan diberikan itu. Silakan buat nama, kemudian Pak lebih Pak. Tarifnya naikkan kan ya? tidak ada yang menurunkan ya, itu sesuai dengan kemampuan kalian. Karena tujuan bapak kalian tidak paham tentang sistem ekonomi. Silakan. Pak Widi nyontek Pak. Widi jangan sampai Widi itu sesuai kemampuan Widi. Widi tadi aktif
aktif dalam praktikum ya, karena lebih paham dari kawan-kawan yang lain. Isi dengan benar jawabannya ya. Pak, ini disilang atau dibulatkan saja Pak? Boleh dibulatkan, boleh disilang. Yang penting diberi tanda mana jawaban yang kalian pilih. Soalnya nggak banyak. Seputar tentang apa yang kalian pelajari aja. Mengikuti praktikum, paham teori, paham tadi bahan ajaran yang Bapak berikan, pasti gampang mengerjakan soalnya. Pak. Kenapa Jis? Dari praktek Pak. Dari mana Jis? Udah Pak. Ya. Akan isi aja sendiri, jangan yang ketahuan aja. Percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri ya. Dan mengandalkan kawan-kawan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kalau mengandalkan diri. Sudah Pak. Pak udah kumpul Pak. Udah ya. Berarti nama kan cuma 6 orang ya. Iya Pak. Berarti Rahmat Ali tadi memang alfa ya, dari awal sampai akhir kasih ya. Oke Bapak. Iya. Pilih sebentar. Iya Pak. Oh iya, itu Pak. Terima kasih Pak. Ini bagus-bagus semua ya jawabannya. Iya Pak. Jawabannya rata-rata benar semua, nggak ada yang salah. Berarti sudah memahami semuanya tentang teman Komol ini ya. Ini sebagai nilai apa, nilai tulisnya. Lalu nanti nilai sikap tadi waktu praktikum sudah Bapak nilai semua gitu ya. Ya lagi kali lebih bantu kawannya ya. Lebih peka lagi kawan susah dibantu. Jadi ada aktif, ada kontribusi di kelompok. Jadi yang lainnya seperti itu, bukan hanya Dabi aja. Mungkin Iya, Dabi Pak. tadi capean atau bagaimana gitu kan, nampaknya lesu dia. Jadi udah Bapak lakukan post test, jadi Bapak nilai. Nah, ada nilai sikap, kemudian ada nilai laporan ya. Nanti silakan buat laporannya. Tadi kan udah diambil juga datanya, semuanya belum buat. Terus itu bisa mengambil kesimpulan tadi yang apa aja yang kalian pelajari tentang yang kalian tadi tahu tentang sistem pemrograman. Pembongkaran. Pembongkaran, pemasangan, Mendiagnosa kerusakan Pak. Mendiagnosa kerusakan, cara mengukur Pak. cara mengukur menggunakan jangka Jangka sorong sorong, Pak, ya. iya, Pak. Jangka sorong ada yang kecil dan besar ya. Nah, yang besar tadi untuk Tromol ya Pak, tromol Pak. ya tromol karena dia diameter yang lebih besar. Iya, Pak. Kalau yang kecil bisa lebih besar. Kemudian untuk kerusakannya, kira-kira setelah kalian melakukan pemeriksaan mendiagnosis kerusakan tadi, apanya yang kira-kira bisa atau sering terjadi kerusakan? Gas. Itu alatnya pegasnya apa? Udah lemah. Ya, itu berarti melakukan penggantian. Kampas rem Pak. Rem haus. Iya Pak, Oke, sama haus. perjalanan Pak. Karena gesekan. Gesekan. Sama kata tadi Veres, si pengguna ya, tergantung penggunanya habis cepat ya, atau tidaknya ya. Jadi kalau kampas rem itu nggak bisa diperbaiki, yang ada diganti. Kemudian apa lagi? Silinder rodanya tuh Pak. Silinder rodanya kenapa? Kadang dia karena mungkin panas berlebihan dia mudah bisa bocor Pak, silnya Bocor Pak. silnya ya, Iya, Pak. silnya bocor. Kalau silnya bocor itu masih diganti, biasanya penggantian pada silnya ya. Nah, iya, Pak. Beda lagi dengan kalau piston macet biasanya lakukan pembongkaran, kadang bisa diperbaiki, kadang enggak. Terus Lagi Pak, kadang remnya berangin Pak. rem angin itu apa itu? Biasanya dia terdapat udara pada aliran Pada aliran fluidanya ya. Iya, Pak. Biasanya melakukan bleeding. bleeding ya, ya Pak. Bleeding itu berarti melakukan pada reservoir tanknya harus diisi ya, jangan sampai habis. Oh, Jadi waktu mau bleeding isi dulu penuh, bleeding lagi, isi lagi. Karena kan sudah ada di reservoir tanknya ada batas low dan heavy. Jadi apalagi yang didapat? Jadi ini Bapak tanya, yang komponen yang untuk
gesek yang jadi itu mobil tidak berhenti itu apa? Pak, Nah, silakan Peres. yang pertama itu ada kampas rem dan yang kedua itu ada tromol rem itu. Kampas rem dan tromol rem. Iya Pak. Sehingga nanti adanya gaya mekanik yang dorongan dari pedal rem oleh pengemudi sehingga nanti tekanan hidrolik mengalir sampai ke silinder roda. Silinder roda itu nanti akan menekan bagian kampas rem sehingga bagian kampas rem dengan drumnya itu atau tromolnya itu bergesekan sehingga memperlambat putaran dari roda. Jadi yang dari gerakan atau pijaan dari tuas si pengemudi tadi dari masa silinder ditekan, kemudian fluida ditekankan ke silinder roda, kemudian silinder roda itu untuk menekan pet rem, kemudian yang bergesekan itu bukan pet rem tapi kampas rem. Pet rem itu tempat dudukan dari kampas rem. Itu dua komponen yang menyatu. Jadi yang kampas rem itu yang bergesekan dengan tromol. Makanya tromolnya bisa halus dan kampas rem bisa halus juga karena kampas rem itu terbuat dari serat karbon. Kalau ini tromol rem itu habis haus tuh kenapa tadi? Ini udah Bapak tanya sih, ini salah satu Sering dipakai Pak. sering dipakai itu biasanya lama. Penyebab yang bisa cepat habis rem tromol itu apa? Kayak dia diameter dia dari maksimal dari maksimalnya. Karena apa Pak? Karena kehabisan yang dari kampas remnya itu Pak, sehingga pet rem itu langsung bergesekan dengan bagian tromol rem Pak. Sehingga mengikis bagiannya, maka lama kelamaan maka tromol atau drum remnya itu cepat haus sehingga berkurang ukurannya. Berarti kampas rem habis tapi dipaksain jadi tromol rem lah itu yang dihabisnya. Karena apa Pak? Karena penggantian kampas remnya resik Pak, sedangkan drumnya atau tromolnya standar Pak. Jadi dia yang itunya lebih keras kampas remnya Pak. Serat karbon yang dibuatnya lebih keras dari Pak. Jadi daya geseknya lebih kalah si drumnya atau tromolnya Pak. Berarti kan kalau seharusnya kan kampas rem yang halus, ini karena kampas rem yang lebih Ya, kualitas lebih. bagus, jadi malah Si drumnya selama agak sangat kuat, keras si jadi tromolnya. terkikis yang tromolnya. Ya, jadi saat penggunaan kampas rem seperti Nasfi bilang, kampas rem racing, jadi seharusnya di padan tromolnya itu ganti juga gitu ya. Lebih keras lagi bahannya, jadi lebih maksimal lagi, jadi di upgrade lagi pengeremannya namanya. Ya Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak tanya lagi jangan lupa dibuat laporannya karena itu syarat untuk kalian yang jadi ujian untuk minggu besok. Ya, Pak. Karena kita akan melakukan ujian akhir. Jadi silakan dikerjakan masing-masing, fotonya sudah ada, laporan itu sudah video. Ya. Oke, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalian istirahat atau melakukan kegiatan semua. Silakan. Oke Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Berapa? 55.